tentu sanggup ya. Belum tentu sanggup ya. Belum tentu sanggup lah. Oh iya. Ya kan kalau gue yakin kalau ini di sini lu buka buat foto-foto sama lu juga rame yang datang, gue yakin. Nanti Oyan kasih amplop ke satu tempat, terima kasih sudah datang ke tempat Rokai kan. Tapi gue kasih perjanjian dulu tuh. Tolong daftar ke Total Politik. Tapi ini akan lebih menguntungkan Pak Prabowo nggak, Jor? Atau justru turunnya Pak Jokowi justru menjadi kontender serius buat Pak Prabowo ke depan? Menurut lu gimana bagi kekuasaannya? Ya mungkin aja Pak Prabowo berkampanye supaya Pak Jokowi turun ke publik untuk berkampanye supaya Prabowo tetap terpilih 2029. Apa yang bikin Pak Jokowi agak positif? Ya karena nggak ada kepastian Gibran bisa gantiin Prabowo. Nah ini yang gue Kan Pak Jokowi juga kan bikin kalkulasi. Kalau nggak ada kepastian itu, mending berkampanye supaya Pak Prabowo tetap jadi presiden. Jadi jangan salah, bisa Pak Jokowi berkampanye untuk Pak Presiden loh, bukan buat anaknya tuh. Karena dengan Pak Prabowo jadi presiden, peluang Gibran untuk tetap mendampingi menjadi buat besar. periode berikut itu kira-kira. Jadi Gibran menurut lu agak mustahil menjadi kontendernya Pak Prabowo di 2029. Maksudnya lawan serius berkompetisi dengan Pak Prabowo. Murid politik lu kan. Iya, kan udah sini nih. Iya. Panggilnya Om kalau nggak salah. Oh, pasti bukan nggak salah, udah pasti. Pasti ya. Iya. Ya kan infonya Pak Wapres Gibran bertemu langsung dengan rakyat tengah malam segala macam kan. Iya, dia bertemu langsung aja. Buat apa? Ya buat baca peluang dia pasti soal itu. Tapi Pak Jokowi kan bacanya lebih jauh lagi itu. Lebih canggih apa lebih jauh? Lebih jauh lah, kalau canggih nggak nyampe dia canggihnya itu. Paling nggak lebih jauh lebih penting daripada lebih canggih itu. Iya. Itu aja. Jadi ini turunnya Pak Jokowi itu akan membantu Pak Prabowo justru ya. Pasti. Jadi bukan membuat Pak Prabowo menjadi lebih ngapain nih? Iya. Mau saingan ini apa nih mau apa Sebagai nih? aktor politik, Pak Jokowi tahu kondisi terakhir dari Gibran kan. Walaupun belum dibahas oleh Total Politik, tapi lebih total pengetahuan Jokowi tentang Gibran daripada pengetahuan Total Politik terhadap Gibran itu. Itu udah pasti. Ya, jadi menolong Gibran, menolong Pak Prabowo itu otomatis menolong Gibran. Iyalah. Gitu aja logiknya sehingga Iya. Pak Jokowi mau turun ke lapangan. Itu lebih masuk akal daripada Jokowi mundar-mandir Indonesia untuk jagoin Gibran, itu nggak masuk akal ya. Jadi lu nggak terlalu percaya bahwa Pak Jokowi turun itu sebenarnya untuk membesarkan PSI? Enggak. Kenapa? Ya PSI akan ditipu oleh Jokowi lagi kan. Kan PSI merasa bahwa akan membesarkan dia tuh. Begitu udah hilang besar ya dikasih ke Prabowo lagi tuh PSI-nya. Kenapa Pak Jokowi harus menipu PSI? Ini kan pertama ketua umumnya putranya sendiri. Yang kedua Pak Jokowi udah berkali-kali bilang saya akan saya akan serius apa nih bahasa ini? Pak turun. Jokowi akan turun. Total. Iya. Mati-matian. Ya kalau Ibu Mega. Berkampanye untuk PSI. Ya kalau Ibu Mega aja ditipu Pak Jokowi, apalagi anaknya. TNI bukan polisi. Polisi beri tembakan peringatan. TNI dilatih untuk membunuh. Doktrinnya, jika ragu, jangan bidik. Jika sudah membidik, jangan ragu. Jika masih ragu, tarik picu. Lalu kenapa tentara pembunuh ini diturunkan ke jalanan untuk urusan begal? Ironis. Begal itu musuh masyarakat, bukan musuh negara. TNI hanya boleh bertugas melawan musuh negara. Ini bukan tugas mereka. Ini adalah creeping militarisme. Militarisme yang merangkak pelan-pelan mengingatkan kita pada Orde Baru. Kita sedang dipaksa bertanya, apa Indonesia sudah darurat militer? Atau ini hanya improvisasi berbahaya dari para jenderal yang rindu masa lalu? Satgas, Banser, sekarang TNI. Kapan militer akan kembali ke barak? Atau jangan-jangan mereka tidak pernah benar-benar pergi? Umum juga operasi non perang. Boleh non perang. Tapi begitu tentara ada di mulut-mulut jalan untuk memberi keamanan, justru rakyat merasa kok ini ada perang.
Kembali kan. Karena baik lagi seperti penjelasan Laksamana Soleman Ponto, mantan kepala BAIS ya kan, temannya Rocky Gerung sama Manado ini ya. Itu mendiskusi gue lah. Iya, lo kan akrab Laksamana Ponto ini kan. Friend kan. Siapa bilang pelaut angkatan darat? Lagu dia itu terus Iya, kan. karena Siapa bilang angkatan darat tidak bisa mengatur laut? iya, Ini baru lagi. Bang. Pengembangan Improvisasi lagu pelaut ini kan. Pengembangan nama. Iya, tapi kata Soleman Ponto gini Nyor, tentara itu nggak didesain untuk bahkan memberikan tembakan peringatan pun tentara nggak didesain untuk itu. Karena tembakannya sejajar katanya kan. Kill or to be kill. Iya. Dia dilatih untuk membunuh katanya. Kalau Polkis lagi kepolisian kan atas dulu barang ini. Iya. Kalau nggak bisa ya baru hal yang lain. Ya itu filosofinya begitu kan. Tentara kalau dia ragu jangan membidik. Kalau sudah membidik jangan ragu. Kalau masih ragu tarik picunya. Kan itu paradoksnya kan begitu. Karena itu dia tidak boleh ada di dalam lingkungan masyarakat sipil dalam keadaan damai. Nggak ada tentara yang ragu membidik. Kalau udah membidik, udah tarik picu. Iya. Dan nggak ada Dan tuh harus- peringatan nggak nggak ada. mematikan memang kan. Tugasnya memang gitu kan. Nyor? Iya tugasnya begitu tuh. Karena itu kalau ragu jangan membidik. Situasi Kalau sudah membidik jangan ragu. Kalau masih ragu tarik picunya, dor. Gitu. Nah itu bahayanya tuh. tapi kita sudah masuk situasi yang membutuhkan tentara untuk masuk ke masyarakat belum? Tadi prakondisi itu. Nyor. Tentara mengkondisikan supaya dia ada alasan untuk masuk tuh. Dengan taruh Jokowi turun ke 37 provinsi. Katanya untuk rakyat. Tapi coba, telanjangi logikanya. Jokowi tidak sedang kampanye untuk PSI. Dia sedang kampanye untuk Prabowo. Kenapa? Karena Gibran tidak siap menggantikan Prabowo di 2029. Logika sederhana, bantu Prabowo tetap berkuasa sama dengan jaga jalur Gibran. PSI hanya alat. Lagi-lagi Jokowi menipu. Dulu Mega ditipu, apalagi anak kecil, PSI. Lebih gampang menipu anak-anak daripada Mega kan? Ini bukan tentang PSI atau Gibran, ini tentang dinasti. Jokowi sibuk membuat peta jalan agar kekuasaan tetap dalam genggaman. Rakyat hanya pemandang, kotak keliling kedok. Yang dicari adalah kepastian bahwa Prabowo tetap presiden agar Gibran bisa melanjutkan di 2029. Pertanyaannya, apakah rakyat akan terus jadi korban drama satu keluarga ini? kan. Jadi sekali lagi regimentasi itu berlangsung. Itu buruknya tuh. Kan kabinet itu dari awal dia mesti punya ide sendiri, baru diskusi dengan presiden. Karena dia nggak punya ide, presiden udah kasih sinyal Prabowonomis, nggak ada yang berani terjemahin. Akibatnya presiden terjemahkan sendiri itu. Dan main sendiri, ditindak sendiri. pula sendiri kan. Ya dan dia akan mitigasi sendiri kan. Gimana Iya, coba? iya, iya. Karena yang lain bukannya nggak mengerti, jangan-jangan nggak berani juga Nyor. Itu nggak berani. Iya. Kenapa ada fenomena tidak berani gitu? Ya feodalisme lah. Kenapa ada feodalisme? Pak Prabowo kan orang yang sangat demokratis, orang yang sangat terbuka. Kalau kata lu kan sangat Dari terbuka beradu. awal presiden memperlihatkan prinsip bahwa kan dia bilang sendiri kritik saya. Mari kita diskusi itu. Nggak ada yang tanggapi kan. Yang nanggapi ya Jumur sama Syaganda doang yang berani angkat tangan interupsi pada presiden. Padahal dia bukan menteri kan. Jadi mulai terlihat bahwa pikiran presiden takut dibantah oleh kabinet. Yang bermasalah adalah kabinet, bukan presidennya. Dari awal itu yang terjadi. Even Purbaya. Purbaya masih berupaya. Tapi Purbaya bukan orang politik. Yang mesti ngomong kan Bahlil, Julhas. Demi kepentingan PAN, demi kepentingan Golkar. Lama-lama semuanya takut. Takut apa? Ya takut dia bukan lagi jadi menteri dari PAN. Takut bukan lagi jadi menteri dari Golkar. Itu aja muternya di situ. Presiden baca, kalian payah, gue sendiri diambil alih itu. Keterusan sekarang tuh. Nah masalahnya sekarang, begitu presiden ngomong, Cina bereaksi itu. Ya. Begitu presiden ngomong, pengusaha lokal bereaksi itu. Ya. Kan ini mesti diatasi oleh Menko, diatasi oleh menteri-menteri teknis. Tapi menteri-menteri teknisnya juga tidak bisa memberikan kepastian. Karena
takut. Ya bego itu. Bego secara mental ya, bukan bego secara otak. Mentalnya bego itu. Kayak itu gue bilang, Takut ya presiden sebaiknya bikin radical break. Apa itu? Ya ganti 50%. Bukan 75% yang mesti diganti. Kata lu 75% otak kabinet Presiden Prabowo ini otak PSI katanya. Enggak, gue nggak Partai bilang Sosial- begitu. Partai Sosialis. katanya. Gue ingin begitu. Gitu. Oh, lo ingin. Gue bilang begitu. Nah justru 75% nggak mengerti Prabowo kata Ya, makanya. Doi kan. Ya kita tanya 25% nih bingung juga. Jawabnya wamen kan, Veronica nih kan. Itu wamennya orang. Coba lihat nih. Kabinet. Iya. Setelah presiden bicara di kabinet di DPR kemarin itu tentang ya sebut aja etatisme lah gitu, tentang kehadiran negara dan direction dari negara. Gak ada yang protes tuh untuk diskusi karena udah diputusin presiden. Oke, begitu bisnismen mulai lewat podcast segala macam itu menolak kebijakan itu, nggak ada menteri yang mau menerangkan maksud presiden begini loh. Dan nggak ada yang benar-benar fight untuk tarung Nggak itu ada yang ya. fight. Dan terutama ini Ri, datang ke market dan meyakinkan mereka ini untuk Iya, tetap ya tenang mesti akan aja, begitu, tenang kan. aja. Malah Pak Dasko kemarin yang ke Bilang, Dasko yang Bursa datang Efek, sini. benar-benar. Nah, itu menurut lu gimana tuh? Pak Dasko yang harus turun tangan Ya kan itu untuk... bukan tugas Dasko sebetulnya kan. Tapi kenapa Dasko lakukan? Ya Dasko tahu bahwa menteri-menterinya bego, maka dia datang sendiri kan. Ya bego tadi, bego secara mental ya itu. cacat nalar. Bahasa lu kan itu kan apa? Itu nalar. Eh. Susah. Oh. Tapi di belakang kan ngedumel tuh. Siapa? Menteri-menteri pendukung Presiden Prabowo dari partai-partai diem semuanya. Tapi di podcast ngedumel, di WA grup ngedumel. Ya kan gue ikuti semua kan. Kan lu tahu juga tuh. Iya. Kok begitu sih presiden? Nah lu yang dukung kenapa lu nggak? Bukankah itu harusnya difasilitasi oleh Letkol Teddy, Nyor? Sebagai sekretaris kabinet kan adalah muara dan koordinator lah, ya kan? Para menteri-menteri anggota kabinet, ya kan? Baik aspirasi ataupun penyelenggaraan pemerintahan. What do you think? Ini menteri-menteri berhadapan dengan Teddy itu hanya ingin mengatakan kasih kami akses pada presiden. Loh dia sendiri bisa ada akses sama presiden, ngapain lewat Teddy? Kan kesalahan menteri-menteri ini menganggap Teddy itu akses mereka. Loh dia sejajar dengan Teddy dan Bahlil kan sejajar. Teddy dengan juga sejajar segala macam. Tapi kan faktanya nggak semudah yang Ya lu karena bayangkan. itu presiden ganti orang-orang yang betul-betul memfeodalkan dirinya sendiri itu. Coba. Lu yakin menteri-menteri kayak misalnya Bang Jumhur gitu bisa langsung direct access to the presiden gitu? Pasti bisa. Karena dia aktivis. Nah, tulis Kan mental aktivis, Piga juga bisa kan. Ini menteri-menteri yang teknokrat ini nggak mampu pakai posisi dia sebagai menteri teknis yang ngerti keadaan bicara langsung pada presiden. Ya mungkin juga presiden anggap ya gue lebih pintar dari lu kan. Gitu. Tapi kan ini kabinet yang bagi dulu Hatta justru yang ingatkan, menteri itu bukan bawahan presiden. Dia punya pikiran sendiri, karena itu dia diminta untuk jadi menteri oleh presiden. Jadi karena dia punya pikiran, maka presiden minta dia. Nah sekarang yang terjadi kan bukan begituan, bukan seperti itu. Bukankah ideologinya tidak ada programnya menteri, hanya ada program presiden, tidak ada pikiran menteri, hanya ada pikiran presiden. Ya kalau gitu presiden pakai Tidak ada program menteri, hanya program presiden. Tidak ada pikiran menteri, hanya pikiran presiden. Kalau begitu, lebih efektif pakai AI daripada kabinet. Para menteri saat ini bodoh mental. Bukan bodoh otak, tapi mentalitasnya. Mereka takut bersuara, takut beda pendapat, takut kehilangan kursi. Akibatnya, ekonomi Indonesia jadi ekonomi satu orang. Presiden tidak paham ekonomi, tapi dia yang ambil keputusan. Menteri cuma tuntangan. Rupiah nyaris 18.000, investor kabur, kebijakan ganti haluan. Para menteri diam 1000 bahasa sambil komplain di grup WA di belakang. Ini feodalisme modern. Presiden menyebut dirinya sosialis, tapi tak satupun menteri berani protes. Di mana keberanian? Di mana nyali? Yang ada hanya ketakutan kehilangan jabatan. Kabinet ini bukan tim, ini budaya mentimun. Hijau di luar, kosong di dalam.
Daripada ribut di grup WA, lebih baik mundur. Jangan biarkan negara dipegang oleh orang-orang yang takut kehilangan kursinya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.